Teknologi dengan tema Application of Artificial Intelligence in Industry and Basic HTML dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, saya Sania Mutiara selaku moderator izin menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan, merupakan rangkaian acara yang ketiga pengenalan narasumber, dilanjutkan dengan acara inti yaitu Application of Artificial Intelligence in Industry and Basic HTML, serta sesi tanya-jawab, hingga menjadi acara yang terakhir yaitu closing pemateri, dokumentasi, serta penutup. Oh ya teman-teman, nanti bakalan ada door prize bagi peserta yang teraktif. Jadi diharapkan teman-teman semuanya harus semangat ya, karena udah saya spill di awal kalau bakalan dapat hadiah bagi peserta yang teraktif. Oke, baik hadirin sekalian, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing agar dapat terlaksana dengan baik dan lancar dari awal hingga akhir tanpa halangan apapun. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Menjadi rangkaian acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kahima Teknik Kimia UISI. Kepada Mbak Tariza kami persilahkan. Baik, terima kasih Kakak MC atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah puji syukur tak henti-hentinya kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sampai detik ini kita semuanya diberikan kesehatan, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ya, jarak tidak akan menghalangi kita semuanya ya teman-teman, terutama yang partisipan pada hari ini sudah menyempatkan waktunya untuk selalu menimba ilmu dimanapun berada. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Haris selaku pemateri atau narasumber pada kegiatan Forum Teknologi pada pagi hari ini. Jadi Bapak Haris ini merupakan All Research Manager dari Bukalapak. Kemudian yang terhormat juga Mas Muhammad Arif Syahputra selaku pemateri pada hari kedua besok, dan yang terhormat pula Bapak Abdul Halim STMT PhD selaku Kepala Program Studi Teknik Kimia UISI, dan yang saya banggakan seluruh partisipan yang hadir pada acara ini. Pada kesempatan kali ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Haris yang sudah berkenan meluangkan waktunya di tengah kesibukannya untuk menjadi pemateri pada acara ini. Saya berharap semoga semuanya dapat memanfaatkan momentum ini sebaik mungkin. Silakan teman-teman yang interaktif selama berlangsungnya forum atau acara pada pagi hari ini, karena pemateri kita kali ini sangat luar biasa. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan sebaik mungkin. Semoga kerja keras dari rekan-rekan menjadi amal jariah. Akhir kata, mungkin saya mewakili panitia juga memohon maaf jika dalam berjalannya acara nanti ada hal yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Mbak Tariza. Oke, sebelum memasuki acara inti, saya akan membacakan profil dari narasumber pagi hari ini. Nah, narasumber pada pagi hari ini yaitu Bapak Muhammad Haris. Beliau merupakan Senior HI Research Manager at Bukalapak. Nah, Bapak Haris ini memiliki banyak sekali experience pada pekerjaan. Nah, pada Agustus 2009 sampai Oktober 2011, beliau bekerja di database arsitektur desainer at PT XL Axiata Tbk, responsible as database admin, develop and maintaining daily business reporting and ETL development. Pada Mei 2017 sampai Desember 2019, beliau bekerja di postdoctoral research at Toyota Technological Institute. Japan successfully produced SOTA result
published in top conference, received high citation, and won several challenges for image and video super resolution. Nah, pada Februari 2020, sampai Maret 2022, beliau bekerja di HI Research Manager at Bukalapak. Nah, sedangkan pada April 2022 sampai sekarang, beliau merupakan Senior HI Research Manager at Bukalapak. Nah, Bapak Haris ini menempuh pendidikan pada Agustus 2005 sampai Juli 2009. Beliau menempuh sarjana komputer in Computer Science di Universitas Indonesia. Pada April 2012 sampai Maret 2014, beliau menempuh pendidikan Master of Engineering in Computer Science di University of Tsukuba. Pada April 2014 sampai Maret 2017, beliau menempuh Dr. Engineering in Computer Science di University of Tsukuba. Nah, Bapak Haris ini memiliki banyak sekali awards, teman-teman. Pada 5 Agustus 2016, beliau meraih Best Student Paper Award. 24 Maret 2017, beliau meraih Best Graduate Student Award. Pada 18 Juni 2018, beliau meraih First Winner in Entire 2018. Pada 14 September 2018, beliau meraih First Winner in PIRM 2018. Pada 17 Juni 2019, beliau meraih Honorable Mention in Entire 2019. Pada 17 Juni 2019, beliau meraih Honorable Mention in Entire 2019. Nah, itu merupakan profil dari Bapak Haris. Jadi sangat mengagumkan ya, teman-teman. Oke, langsung saja acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan secara langsung oleh Bapak Muhammad Haris. Kepada Bapak Muhammad Haris, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tania selaku moderator ya untuk perkenalan yang sudah disampaikan. Lalu terima kasih juga Mbak Riza atas sambutan yang telah diberikan. Saya juga sedang mencari sahabat saya nih, Pak Abdul Halim, nggak ada kayaknya ya lagi ya. Tapi kita sama-sama kuliah dulu di Tsukuba gitu ya, jadi sahabat di Jepang. Jadi untuk seluruh mahasiswa puisi juga terima kasih atas kehadirannya. Saya coba share screen dulu ya. Sebentar. Terlihat ya? Iya, sudah terlihat, Bapak. Oke, baik. Mohon maaf sebelumnya, ini berarti saya presentasi mungkin sekitar 30 menit, barangkali. 30 menit saya sampaikan materinya. Mungkin juga bisa dua arah, silakan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya barangkali ya. Gitu ya. Silakan langsung tuliskan di chat box, ataupun langsung ada raise hand kan ya? Raise hand atau apapun itu metodenya, silakan. Atau di akhir sesi nanti juga dipersilakan. Gitu. Baik, saya mulai topik yang diangkat karena tadi sudah diperkenalkan, saya mungkin tidak perlu memperkenalkan diri lagi, gitu ya. Topik yang diangkat itu how Bukalapak ensures a good quality image. Gitu. Dari poster yang diberikan ke saya, sebenarnya topik yang diminta itu kan aplikasi AI di industri, gitu ya. Aplikasi AI di Bukalapak seperti apa sih? Gitu. Nah, seperti yang rekan-rekan tahu, AI itu mencakup banyak sekali sebenarnya. Gitu. Dari sisi image ya, gambar, dari sisi teks ya, text processing, audio, structure data ya. Structure data itu data-data yang struktur ya, data struktur seperti database dan segala macam. Ya dan lain sebagainya banyak sekali. Nah, untuk
Dan implementasi di Bukalapak pun juga bervariasi. Jadi supaya lebih terfokuskan, saya coba angkat satu topik khusus spesifik di apa yang pernah kita tackle yang pernah kita selesaikan ya, yang pernah kita kembangkan di Bukalapak sekarang, yaitu terkait kualitas sebuah gambar. Nah, bagaimana mesin bisa mengetahui bahwa gambar tersebut, oh ini gambarnya bagus, gitu. Oh ini gambarnya jelek. Nah, kata-kata good pun itu bisa mencakup banyak arti sebenarnya. Makanya saya mulai dengan, saya pengen coba polling dulu nih, gitu ya, rekan-rekan semua. Ini ada pilihan nih A, B ya, A dan B. Silakan di kolom chat coba. Siapa yang mana yang paling bagus, lebih bagus, A atau B? Silakan, saya tunggu 30 detik, silakan. B, 1, B, A, oke, baru 1, B, B, oke, mayoritas B nih, A sendirian ya. Ada lagi? B, oke, kita tutup aja pollingnya ya. Jadi mayoritas B nih, gitu ya, bukan A. Kenapa? Karena subjektif ya ini kan, gitu. Karena jangan-jangan yang bilang B mungkin lebih senang fotografi gitu, atau merasa teknik pengambilannya dari atas lebih bagus gitu kelihatannya, atau sedangkan yang memilih A teknik pemotretannya dari samping lebih bagus nih gitu ya, ada bokehnya juga nih, bagian belakang sini kan agak apa namanya, potnya ya agak blur belakang gitu ya, bokeh efek gitu. Itu mungkin alasan kenapa yang memilih A dan yang memilih B pada intinya, atau juga dari warna gitu. Misalkan yang A agak-agak ada pink nih gitu ya, mungkin lebih condong ke perempuan lebih suka gitu. Yang B cenderung hitam gitu ya, mungkin laki-laki lebih suka dan lain sebagainya. Pada intinya A dan B subjektif ya ini ya. Bagaimana menentukannya itu tidak jelas, tergantung preferensi masing-masing pemilih gitu. Walaupun ternyata setelah di voting ini konsensus banyaknya B ya, setuju. Nah, ada gambar kedua. Nah, ini yang menarik. Silakan dipilih gambar mana yang lebih bagus menurut rekan-rekan semua. A atau B? Silakan. Nggak usah terlalu lama dipikirkan, langsung saja. A. Yang lain? A. Oke. Oke, mayoritas A. Ya. Ya. Nah, tadi pertanyaannya gambar mana yang bagus? Mayoritas menjawab A, gitu ya. Secara perseptual mungkin benar A. Tapi balik lagi pertanyaannya, bagus itu implikasinya kemana? Gitu ya. Nah, kalau gambar bagus implikasinya itu ke penjualan produknya lebih banyak, gitu. Ternyata enggak, gitu ya. Ternyata enggak. Berarti ada faktor lain tuh sebenarnya. Jadi kita nggak bisa misalkan sebagai penjual pun ataupun sebagai pembeli ya gitu ya, mungkin ada faktor lain di luar gambar yang bisa menarik kita untuk membeli sesuatu. Seperti ketika kita mendefinisikan bagus, mayoritas menjawab A. Gitu. Padahal kalau dilihat dari sisi penjualan, tentu kalau dari seller gambar yang bagus ya mungkin nggak perlu gambar seperti A. Gitu. Hanya gambar seperti B, tapi terjualnya lebih banyak nih, 253. Sedangkan yang kiri terjualnya hanya 2. Gitu. Jadi balik lagi, bagus itu harus ada konteksnya. Pertama subjektif, yang kedua juga harus ada konteksnya gitu ya. Bagus dari sisi apa nih gitu, yang mau ingin dilihat.
Nah, ini yang ketiga ya. Saya mungkin nggak usah polling lagi, tapi ini pun sama gitu. Kalau dari sisi penjualan, nah ada kalanya memang ya gambar bagus itu mungkin perseptualnya banyak, kalau saya voting banyak memilih gambar A ya daripada B. B mungkin ya lebih nggak ada apa namanya format jelas gitu ya. Nggak official store ini lebih jelas gitu. Dan memang benar penjualannya memang lebih banyak gitu. Walaupun produknya sedikit berbeda ya, agak berbeda. Nah, lagi-lagi yang terakhir kasus foto gitu. Bagus atau tidak itu juga bisa kita definisikan ke real atau spoof. Nah, real atau spoof ini artinya apakah mesin bisa mendeteksi bahwa gambar yang diambil itu langsung dari kamera si pengguna gitu. Seperti yang di kiri ini foto ibu X ini ya langsung diambil dari kamera pengguna gitu ya. Sedangkan yang kanan spoof ini ada manipulasi tipuan, misalkan contohnya gitu. Pelaku penjahatnya gitu ya mengambil KTP di internet gitu. Di internet dicari foto seseorang di internet lalu difoto ulang, biasanya difoto ulang. Nah, bagus itu juga masuk ke kategori apakah dia real atau dia ternyata dia bohongan gitu ya, spoof, asli atau dia penipuan. Kita juga bisa melihat dari sisi kualitas gambar untuk mengidentifikasi apakah dia real atau spoof. Terlihat dari sini, biasanya yang spoof memang agak sedikit blur atau kurang tajam ya. Nah, jadi pertanyaannya, is there a mathematical measurement that captures quality? Jawabannya ya, bisa enggak gitu. Tadi balik lagi konteksnya untuk apa? Kasusnya apa? Jadi ada kadang kalanya bisa yes gitu. Ada kadang kalanya bisa enggak, no gitu ya. Nah, yes seperti apa? Ya. Yes itu kalau rekan-rekan belajar terkait citra ya, gambar ya, sebenarnya kan terdiri dari pixels gitu ya, pixel. Nah, ada yang namanya Gaussian noise atau blur ya. Nah, itu ada memang mathematical models-nya gitu. Ada mathematical models untuk merepresentasikan noise pada gambar gitu, maupun sinyal ya, pada dasarnya sinyal gitu. Baik dia gambar maupun dia bentuknya audio gitu. Tapi yang tidak, ya tadi seperti yang kita tunjukkan tadi, yang gambar pertama antara kamera dan pot, yang mana yang bagus? Misalkan ini, apakah memang yang bagus itu sepeda tanpa backgroundnya background putih jelas gitu ya, atau gambarnya harus ada frame seperti ini yang keyboard, atau ya memang bukan screen capture, foto dari produknya gitu ya, kotak dari produk tersebut gitu. Nah, ini sangat subjektif kira-kira. Jadi mayoritas untuk kualitas yang kita hadapi itu subjektif, karena untuk hal-hal yang tidak subjektif seperti yang saya sampaikan tadi itu cenderung lebih mudah ya, lebih mudah karena apa? Tadi ada mathematical measurements ya gitu, ada kalkulasi matematikalnya. Kalau dia ada noise, persentase noise-nya berapa persen gitu. Itu bisa dihitung. Jadi memang untuk menyelesaikan bagaimana kita bisa mendefinisikan sebuah gambar yang bagus, ya, sebuah gambar yang baik, a good image, itu butuh spesifik konteks atau kriteria. Kita mau mendefinisikan good image itu seperti apa. Gitu. Nah, dari situ muncullah banyak metode yang kita kembangkan, gitu ya.
banyak metode yang kita kembangkan di Bukalapak untuk mendeteksi kriteria tersebut, kriteria spesifik. Karena gambar yang bagus, gambar yang baik itu tidak bisa tergeneralisasi. Memang ada spesifik, kasus spesifik. Dari situ. 5 hal inilah yang akan coba kita bahas kilas gitu ya. Kilas penggunaannya apa, seperti apa implementasinya. Nah, yang pertama ini BRISK. BRISK ini panjangnya dari Blind Referenceless Image Spatial Quality Evaluator. Referenceless apa maksudnya? Referenceless ya nggak ada reference ya. Maksudnya nggak ada reference itu nggak ada gambar asli tanpa noise-nya gitu ya. Jadi ketika kita mau menghitung noise dari sebuah gambar, pendekatannya ada 2. Gitu. Ada yang pakai reference. Kalau pakai reference, berarti kita punya seperti yang ada di sini. Berarti kita punya gambar yang asli tanpa noise. Ya. Satu lagi kita punya gambar yang pakai noise. Nah, dari situ kita bisa melihat kan, gitu ya, difference-nya gitu ya. Perbedaannya antara gambar yang tanpa noise dan tidak ada noise. Nah, tapi akan sangat tidak aplikatif ketika di dunia nyata gitu ya, real world. Nggak mungkin ketika ada foto produk, gitu ya, kita bayangkan di marketplace, katakanlah misalkan seseorang upload produk, gambar, kita nggak punya gambar asli yang tanpa noise seperti apa. Oleh karena itu, digunakanlah yang referenceless, gitu ya, tanpa reference. Gitu. Tanpa reference ini melihat apa? Melihat sebenarnya distribusi luminance. Ya, luminance itu apa ya bahasanya? Ya pencahayaan lah ya mungkin ya, jadinya ya kurang lebih. Brightness-nya, luminance-nya, ya. Nah, ketika dari studi ini dilihat bahwa natural image itu seharusnya distribusinya juga distribusi normal, gitu ya. Lihat distribusi normal. Sedangkan kalau yang tidak natural ya memang ada beberapa gambar yang apa ya distribusinya tidak normal, jadi bisa terlihat lebih jelas gitu. Nah, kita pun di Bukalapak menggunakan ini, misalkan contohnya ini ya. Jadi BRISK score-nya ini atau image quality score aja gitu ya. Parameternya itu 0 itu justru lebih bagus gitu ya. Semakin kecil BRISK score-nya justru semakin bagus. Semakin besar BRISK score-nya justru semakin jelek gitu. Sebagai contoh gitu, gambar ini ini 20,65 gitu BRISK score-nya. Sedangkan ketika kita tambahkan noise nih, meningkat dia, semakin jelek gitu ya. Menjadi 52,6. Kalau kita kasih blur ya, efek blur jadi 47,75 gitu. Jadi terlihat memang ya gambar ini memang lebih baik gitu ya dibanding yang ada noise dan lain sebagainya. Nah, jadi BRISK score ini bisa mengevaluasi apakah gambar itu baik atau tidak dari sisi matematikal. Ini terbukti nih dari sisi matematikal yang bukan subjektif ya. Nah, bagaimana kalau kita implementasikan ke yang butuh mungkin subjektivitas gitu. Tadi ingat 0 itu yang paling bagus, 100 itu yang paling jelek. Nah, ini mungkin kita coba voting lagi. Misalkan ini A, B, C dari kiri ya, A, B, C. Yang mana yang paling kecil angkanya ya, yang paling bagus berarti menurut BRISK score. Bisa nggak ada yang nebak yang mana yang paling kecil angka BRISK score-nya? Yang A yang kiri, sepeda ini kiri, A, tengah, apel ya, B, C. Ya, silakan tebak-tebak. Atau menurut teman-teman deh, yang paling bagus yang mana sih sebenarnya?
B. Yang tengah. Oke. B. Ada yang jawab A. Oke. Oke. Tercukupkan ya. Nah, saya buka. Nah, beri skornya. Ingat yang paling bagus tadi justru yang paling kecil. Yang paling kecil yang kanan. Aneh ya. Gitu. Jadi memang sedangkan yang bagus kedua, yang tengah, yang apel, yang bagus ketiga justru yang kiri, yang sepeda. Gitu. Nah, ini fenomena yang tadi saya katakan. Ketika kita ngelihat di skor tadi, oh ini dia benar ya. Itu memang yang kecil itu yang nggak ada noise nih. Tapi kalau masalah subjektivitas, ya, beri skor ini nggak berfungsi. Gitu. Yang diberikan angka besar justru, yang diberikan angka kecil, yang mana itu artinya paling bagus, justru yang gambar konteksnya tidak jelas gitu ya. Mungkin ini konteksnya nggak jelas. Walaupun mungkin kenapa dia kecil angkanya, kualitas gambarnya lebih bagus. Maksudnya dari sisi resolusi gitu ya, sharpness, ketajaman gambarnya itu lebih bagus dibandingkan yang lain, gitu. Dua yang lainnya. Gitu. Jadi beri skor ini tidak bisa kita pakai untuk subjektif ya, evaluasi secara subjektif. Tapi lebih ke yang tadi ini memang objektif ya gitu ya, apakah ada noise atau enggak. Nah, kita masuk ke yang kedua. Nah, ini yang kita namakan EdSex. Ya. Jadi gunanya apa? Kita melakukan image classification, mengklasifikasikan sebuah gambar ya untuk mendeteksi gambarnya itu ya risky atau seksi gitu ya. Gambarnya jelek lah intinya gitu. Nah, kita buat sebuah model yang kurang lebih seperti ini, simple juga modelnya. Pendekatannya juga kalau rekan-rekan familiar, machine learning itu kalau kita menggunakan supervised learning gitu ya. Ketika kita menggunakan supervised learning berarti kita butuh data gitu, data dan label gitu. Data dan label. Nah, labelnya ya dengan cara kita mengidentifikasi mana saja yang gambar tersebut termasuk gambar seksi atau gambar terlarang dan mana yang bukan. Nah, dari situ data pairing itulah data dan labelnya itu kita jadikan input dari model yang akan kita kembangkan. Setelah di training, jadi bisa dibayangkan ya, usaha untuk mengembangkan model ini itu menganotasi ya, melabelkan gitu, melabel gambar-gambar seksi ya gitu ya. Agak berat tuh untuk anotasinya. Dan ini kita gunakan gitu ya. Digunakan di marketplace gitu. Untuk mengurangi potensi adanya gambar yang kurang senonoh gitu. Tapi apakah artinya pasti nggak ada? Nggak juga, pasti ada aja yang bolong. Namanya juga mesin gitu ya. Namanya juga mesin. Pasti ada aja yang lewat gitu ya. Karena performa modelnya bukan 100%. Tidak mungkin ada juga performa modal 100%. Karena ada namanya domain shifting gitu ya, atau domain yang baru juga yang belum pernah dilihat oleh model yang kita kembangkan gitu. Jadi pada dasarnya performa yang dihasilkan itu dari model ini lumayan bagus dan sudah terimplementasi. Pendekatan yang digunakan itu menggunakan supervised learning gitu ya. Jadi prosesnya dari gambar tersebut di resize ya, diubah ukurannya menjadi standar 224 kali 224 RGB ya, karena array 3 di sini. Lalu kita ekstrak fitur dari gambar tersebut gitu. Lalu fitur tersebut menjadi input dari
model light GBM, LGBM yang kita buat. Lalu kita training, hasil training kita implementasikan. Nah, ini jadi mungkin balik lagi ke AdSense. Jadi ini salah satu kriteria gitu ya. Kita harus mendefinisikan kriteria seperti apa, gambar seperti apa yang kita bilang bagus, gambar seperti apa yang kita bilang jelek. Dalam kasus ini, gambar yang bagus kita bilang ya bukan gambar seksi gitu. Gambar yang jelek itu gambar yang seksi. Gambar yang seksi kita definisikan seperti apa? Oh, ini loh gambar seksi A, B, C, D, E, F, G, H, I, J gitu. Yang tidak seksi seperti apa? A, B, C, D, F, G, H, I, J. Ya. Nah, kedua, lanjut lagi. Ada yang namanya gogois kita. Gogois. Pada dasarnya mendeteksi logo. Mendeteksi logo kompetitor. Misalkan di Bukalapak kita ada aturan jangan sampai ada logo kompetitor nih gitu misalkan ya, atau logo apapun itu gitu ya. Nah, dari sini definisinya berarti good image-nya itu ya gambar yang tidak mengandung logo yang kita larang gitu. Sedangkan gambar yang baik itu ya gambar yang bersih dari logo tersebut gitu ya. Gambar yang jelek, ya bad image berarti gambar yang mengandung logo-logo yang spesifik kita larang. Gitu. Lagi-lagi spesifik konteksnya. Nah, pendekatan yang digunakan itu cukup simpel sebenarnya untuk melakukan logo detections ya. Fitur yang digunakan Hawk, ya. Histogram basis ya. Lalu library, teman-teman bisa coba cek di sini. Ini open source library sebenarnya. Delip ini bisa digunakan dengan mudah. Gitu. Lanjut ke case ketiga ya. Keempat. Screenshot. Nah, screenshot ini gunanya apa? Tadi balik lagi. Definisi gambar yang baik dan jelek itu seperti apa? Oh, kita nggak mau ada gambar yang kelihatannya screenshot dari HP gitu ya. Screenshot dari HP atau screenshot dari laptop gitu. Yang gambar yang bagus itu harusnya ya memang gambar yang nggak kelihatan nih kayak gini nih gitu ya. Ada header hitam di sini bawah gitu ya. Ada atasnya ada notifikasi atau gambar screenshot dari produk ketika apa namanya view produk gitu. Nah, dengan definisi itu kita kembangkanlah metode kita namakan screenshot gitu. Pengembangannya mirip sebenarnya sama AdSense tadi. Image classifications ya, klasifikasi gambar. Caranya tadi balik lagi kita butuh label. Labelnya kita butuh label gambar seperti apa yang kita kategorikan sebagai screenshot seperti gambar di bawah gitu ya. Dan yang mana yang bukan. Gitu. Dari situ pendekatannya masih supervised, jadi ya, supervised learning. Dari situ baru kita training model kita, lalu dapatlah model dengan performa yang lumayan. Gitu. Kalau dilihat sebenarnya banyak pendekatan yang bisa kita lakukan, misalkan kalau yang konvensional gitu ya katakanlah, itu kita bisa mendeteksi pixels berwarna hitam gitu, misalkan di batas bagian atas atau bagian bawah dan lain sebagainya. Nah, lalu KYC, sudah 845 hampir. Nah, yang kedua tadi terkait spoof atau real. Gitu. Nah, teman-teman mungkin familiar dengan namanya KYC. Ya. KYC itu Know Your Customer, jadi misalnya verifikasi. Verifikasi akun gitu ya. Foto KTP, foto muka, lalu terverifikasi bahwa itu benar. Nah, cuma permasalahannya di sini kadang-kadang foto yang diambil itu, misalkan foto dimintanya foto selfie, tapi banyak user itu yang nggak paham sebenarnya foto selfie itu seperti apa sih yang bagus. Ada yang foto misalkan mukanya nggak kelihatan seluruhnya gitu ya, hanya terlihat setengah.
atau ada yang malah foto KTP-nya yang diupload gitu ya, atau ada yang macam-macam gitu, ada yang blur nggak kelihatan gitu ya, seperti ini nggak kelihatan fotonya memang karena nggak tajam gitu misalkan ya, bergerak ketika memfoto, atau memang dengan sengaja pelaku kejahatan gitu ya, pelaku kejahatan yang memanfaatkan foto KTP dari internet ya, ini lalu digunakan untuk verifikasi akun tertentu. Nah, untuk mengatasi ini kita mengembangkan blur detection sama face detection. Gitu. Jadi ada level blur tertentu yang pasti gagal nih, kayak misalkan user submit gambar ini, gambar KTP ini benar-benar nggak kelihatan gitu ya, seperti blur kan, daripada kita langsung ya, kita langsung coba baca verifikasi, mending di reject aja langsung gitu, minta user foto ulang gitu ya, foto ulang. Atau face detections ya, face detections misalkan ketika diminta selfie yang muncul bukan gambar muka tapi gambar meja atau terlihat mukanya hanya setengah gitu ya. Nah, itu langsung kita minta user untuk melakukan foto ulang. Ini kalau pengen coba-coba bisa nih di aplikasi Bukalapak, coba aja verifikasi KYC-nya ya. Coba ketika minta selfie jangan dimunculin mukanya gitu. Pasti diminta foto ulang gitu ya. Kalau tertarik coba. Mungkin sampai di situ dulu ya. Saya ada topik lain tapi kayaknya mungkin kita coba buka tanya jawab saja dulu. Mbak Tania. Terima kasih. Silakan kembali ke moderator. Baik, Pak Haris, terima kasih atas ilmu yang diberikan. Jadi teman-teman, kalau teman-teman sekalian memiliki pertanyaan, langsung saja bisa raise hand atau bisa ketik di kolom komentar. Silakan yang ingin bertanya, apapun itu. Tidak perlu sungkan. Iya, teman-teman, ini mungkin belum ada pertanyaan Pak Haris, mungkin bisa dilanjutkan terlebih dahulu ya teman-teman. Atau mungkin kalau ada pertanyaan bisa saja langsung raise hand teman-teman, atau langsung on mic juga boleh. Nggak ada yang ingin bertanya? Ya, mungkin belum ada Pak Haris. Oke. Belum ada. Yang selanjutnya, mungkin saya ganti topik aja ya. Mungkin ini agak lebih ke riset sebenarnya. Saya ingin mengenalkan ada satu konsep baru ya, classic learning. Tapi mungkin saya coba kasih gambaran. Bentar ya. Nah, saya coba kasih gambaran dulu terkait apa namanya, implementasi machine learning di industri secara umum gitu ya. Nah, jadi tadi model-model yang kita bahas tadi itu sangat erat kaitannya dengan data gitu, data. Harus ada data memang, walaupun ketergantungan machine learning terhadap data masih sangat tinggi. Walaupun ada yang namanya unsupervised learning, tapi performanya belum sebagus kalau kita menggunakan supervised learning. Oh, ini ada yang bertanya. Ini bertanya Pak, untuk parameter skor yang lebih tinggi tadi apa ya? Seperti betul. Oh, tadi itu yang mana ya? Saya lupa juga. Bentar. Tadi itu ini ya. Tadi mayoritas menjawab yang tengah atau yang kiri ya. Tengah atau yang kiri.
Gitu. Sedangkan BRIS-score yang paling rendah itu artinya yang paling bagus justru itu 17,89 ini. Gitu. Nah, artinya BRIS-score ini ya itu tidak bisa mengevaluasi gambar secara perseptual ya, visualnya, tapi lebih ke secara matematikal modelsnya gitu ya. Apakah gambar tersebut tajam, resolusinya bagus tidak gitu ya. Dan lain sebagainya. Sedangkan kalau kita gunakan untuk subjective evaluations, yang mana gambar yang bagus ya, mungkin mayoritas menjawab yang tengah, itu malah tidak lebih bagus dibanding gambar yang ada di kanan ini. Skornya, balik lagi, skor yang lebih rendah itu justru yang bagus ya. Gitu, Mbak Wilda. Terima kasih pertanyaannya. Kita lanjut ya ke sini. Nah, tadi, jadi memang sangat bergantung terhadap data, gitu ya. Jadi kalau data yang kita punya jelek, performa dari model kita juga akan jelek. Ketika data kita bagus, performa dari modelnya juga akan bagus. Jadi machine learning itu pada dasarnya nggak pinter ya, beda sama manusia mungkin bisa belajar tanpa dicekokin gitu ya, tanpa dicekokin. Kalau machine learning itu harus dicekokin, ini loh, gitu. Yang bagus ini kayak gini loh, gitu ya. Terus saja. Kalau manusia kan bisa berevolusi gitu ya. Di awal mungkin dikasih tahu, nanti bisa belajar dari experience-nya. Ada juga pendekatan machine learning seperti itu, tapi itu di luar scope yang kita bahas. Nah, jadi dari situ, dalam dunia machine learning itu ada yang namanya data centric, ada yang namanya model centric. Data centric itu kita lakukan, yaitu contohnya kita bersihin datanya gitu ya. Oh tadi yang seksi image seperti apa? Seperti ini loh, A, B, C, D. Oh ternyata ada kesalahan pelabelan. Ada kesalahan pelabelan. Oh ini diubah, direvisi gitu. Atau ada gambar-gambar yang mungkin ada kotor gitu ya, dan lain sebagainya. Itu termasuk di data centric. Jadi kita fokusnya ke data, meningkatkan kualitas sebuah model dari sisi datanya. Gitu. Datanya dulu kita bagus ini, karena pada dasarnya machine learning itu garbage in, garbage out. Gitu ya. Jadi kalau datanya jelek, ya modelnya bakal jelek. Sedangkan pendekatan yang kedua itu model centric. Model centric, ya itu tadi kita kembangkan model baru, algoritma baru. Oh ternyata harus pakai ABCD, teknik ini, pakai deep learning, pakai XGBoost misalkan, dan lain sebagainya. Nah umumnya memang di akademisi bahkan sampai S3 pun itu fokusnya di model centric gitu ya. Pengembangannya dari sisi algoritma, dari sisi modeling. Gitu. Sedangkan data centric ini jarang sekali disentuh. Gitu. Padahal di industri justru data centric yang sangat penting. Gitu. Ini juga Andre Karpati ya. Dulu dia di Tesla, ini dari resign juga nih. Kalau nggak salah udah pindah tempat lain juga. Dia mengatakan memang di PhD ya, dulu PhD ataupun pokoknya di perkuliahan lah, kita fokusnya di model algoritma. Dataset itu ya paling effort yang kita gunakan, ya usaha yang kita gunakan untuk membuat dataset ya dikit. Sedangkan di industri, atau di perusahaan, atau di Bukalapak juga, ya data balik lagi. Karena datanya belum ada. Itu harus kita kumpulkan. Nah, ini menjawab juga pertanyaan kedua Mbak Wilda ya. Gitu. Akumulasi datanya itu bagaimana? Ya, ada namanya anotasi ya.
proses anotasi. Kita tarik data dari produk, gitu katakanlah, produk yang bagus. Misalkan kita punya hipotesis, kita bisa menggunakan hipotesis. Produk bagus itu misalkan biasanya yang punya transaksinya gede, yang punya penjualan banyak. Dari situ kita bisa ambil contoh gambar bagus. Setelah dari situ baru dievaluasi lagi. Manual mau nggak mau harus dilihat. Jadi memang harus ada orang yang mengevaluasi data tersebut. Misalkan dilihat gambarnya, itu opsi pertama ya, dilihat manual gambarnya. Oh ini gambar yang bagus, ini yang ada yang seksi, ada yang enggak, atau ini gambar yang bukan screenshot atau enggak gitu. Nah, tapi skalanya biasanya kita cukup menganotasi 100 gambar dulu. Itu kan nggak makan waktu banyak ya, 100 gambar. Kita buat, kumpulkan, kita training modelnya. Lalu modelnya bisa kita gunakan untuk inference ya, mentes, mengevaluasi gambar baru lagi. Kita tarik lagi, misalkan gambar baru 100. Kita lakukan prediksi dari gambar tersebut menggunakan model yang sudah kita training sebelumnya. Nah, lalu dicek lagi. Jadi bertahap. Jadi semakin banyak gradual ya. Pendekatan itu sering digunakan dengan nama semi supervised gitu biasanya. Semi supervised itu jadi iya supervised learning tapi nggak full semua data langsung ada label gitu ya, tapi bertahap. Kita gunakan prediksi dari model yang kita training untuk melabel data baru gitu. Tapi ya memang harus ada proses manual di dalamnya gitu ya. Jadi gitu, di industri memang data centric ya paling penting. Nah, lalu yang kedua paling penting memang terkait interpretasi. Mungkin tinggal 2 menit. Interpretasi dari output yang kita lakukan. Kadang-kadang sering kita dengar machine learning itu black box. Black box artinya kita nggak tahu nih kenapa modelnya mempunyai behavior ya, behavior seperti itu. Kok data A dibilang jelek, data B dibilang enggak, data C dibilang jelek, data E dibilang enggak, gitu ya. Nah, itulah pentingnya kita menginterpretasi hasil dari sebuah machine learning, gitu, atau AI modelnya. Harus dilihat kasus-kasus yang false negatif, false positif, atau misalkan feature importance-nya seperti apa. Atau kalau image itu kita bisa memetakan heat map gitu, seperti yang ada di sini, gitu ya. Itu saja mungkin dari saya karena waktu juga cukup terbatas ya. Saya kembalikan ke moderator, Mbak Sani. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Haris yang telah memberikan sebuah wawasan materi yang sangat luar biasa. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, teman-teman mungkin yang memiliki pertanyaan, silahkan langsung saja bisa ketik di kolom chat ataupun langsung raise hand. Saya mohon izin sampai jam 9 sebenarnya, karena ada meeting lain ya. Oh, oke, Bapak Haris. Mungkin dari teman-teman ini ya bisa on cam terlebih dahulu, kita foto bersama dulu ya Pak Haris ya, buat dokumentasi Boleh. acara pada pagi hari ini. Ya mungkin dari teman-teman peserta bisa saja on cam.
Oke, ayo teman-teman yang belum on cam, silahkan on cam terlebih dahulu. Oke, apakah teman-teman panitia udah siap? Oke, langsung saja saya pandu. 1, 2, 3. Oke, mungkin dari Pak Haris mau request gaya, Pak? Buat Oke, gaya jempol ya teman-teman. Oke, saya pandu lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kami sampaikan kepada Pak Haris yang telah berkenan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada kami dan harapannya akan selalu menjadi inovasi yang berkembang. Baik, Bapak Haris mungkin bisa dipersilahkan untuk pamit undur diri. Terima kasih banyak Pak Haris. Baik, saya mau izin. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, terima kasih semuanya. Acara demi acara telah kita lalui bersama. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sampai jumpa di lain acara. Oh ya teman-teman, jangan lupa mengisi absensi. Linknya sudah ada tertera di kolom chat. Jadi bisa langsung saja untuk absensi. Terima kasih kami sampaikan sekali lagi kepada teman-teman peserta yang telah menyempatkan waktu pada acara pagi hari ini. Sampai jumpa di lain acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.